Ya, ini adalah sepasang TWS yang tidak bisa dipakai untuk nonton, bukan untuk dengerin musik, bukan untuk nelpon juga. Sesuai dengan namanya, Bose Sleep Buds 2 ini berfungsi untuk membantu tidur kita. Saya pribadi memiliki masalah sih sebetulnya dengan kualitas deep sleep atau tidur nyenyak. Ini membuat jadi mudah lelah dan dipadu dengan jam tidur yang kadang terpaksa singkat, ini jadi makin buruk biasanya ya. Nah, lucunya saat kita nge-review si Bose Sleep Buds 2 ini, perangkat pencatat kualitas tidur saya malah menunjukkan bahwa deep sleep saya menjadi lebih baik. Hal tersebut yang membuat kami tertarik lebih jauh lagi untuk membahas gadget unik yang satu ini. Oke, ini dia si Bose Sleep Buds 2. Dalam paket penjualannya ada charging case-nya. Ini elegan banget ya. Warnanya juga keren banget. Ada lampu indikator di situ. Yang di tengah itu ada 5 titik itu untuk indikator baterainya, dan kanan kiri adalah indikator nyambung atau enggaknya terhadap si earbuds ini ya. Tapi nggak ada tombol-tombol lain. Hanya ada konektor Type-C di bagian belakang. Nah, charging case ini memiliki alas karet untuk membuatnya tidak mudah tergelincir ya. Sebuah kabel USB Type-C tersedia dalam paket penjualan tapi tanpa charger, jadi kita harus menyediakan charger kita sendiri. Bisa pakai punya smartphone biasa juga bisa kok ya. Nah, untuk unitnya ini kecil sekali dengan ear tips yang nyaman sekali. Bahannya tuh karet yang lembut banget gitu ya. Nah, warna earbuds ini adalah Arctic White dengan ear tips yang disebut berwarna soapstone. Bose Sleep Buds 2 ini menggunakan noise isolating tips, dan yang ukuran M atau nomor 2 itu yang terpasang. Tentunya ada ekstra tips lagi yang S dan L lagi dalam paket penjualannya. Ingat, ini bukan headphone atau TWS biasa. Fungsinya cuma satu, membantu tidur. Bukan untuk nonton, bukan untuk dengerin musik, bukan untuk nelpon. Hanya untuk bantu tidur. Dan mungkin bisa juga untuk relaksasi ya. Tapi kenapa sih yang namanya tidurnya jadi sepenting itu sampai ada alat ini? Oke, akan ada yang bilang, saya mudah tidur kok. Pakai cara lain juga bisa kok gitu ya. Tapi ingat, banyak orang yang memiliki kesulitan dan mengalami masalah dengan tidurnya. Terutama mereka yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, dan mungkin yang ada di perkotaan besar gitu ya. Otaknya bekerja terlalu keras, mungkin memikirkan ide-ide atau solusi-solusi yang pada akhirnya membuat kualitas tidur jadi terganggu. Kondisi ini pada akhirnya karena ritme tidur yang buruk ya, memicu terjadinya gangguan tidur atau yang sering disebut sebagai insomnia ya. Ini bisa berakhir jadi butuh penanganan profesional yang tentunya nggak murah juga dan makan waktu. Nah, bisa dilihat ya, manfaat tidur yang cukup itu ya tentunya seperti biasalah, pasti udah tahu ya, tubuh jadi lebih sehat, nambah kekebalan tubuh. Untuk yang dalam masa perkembangan itu baik untuk pertumbuhan badan juga, dia memudahkan untuk recovery atau penyembuhan dari penyakit, membuat kita jadi bisa lebih aktif di siang hari, menyegarkan suasana hati juga, dan mempertajam ingatan tentunya. Intinya badan jadi lebih sehat kalau tidur kita lebih baik. Nah, pada umumnya nih, kalau masalah kasur, bantal, suhu ruangan kamar, dan lainnya itu udah beres, masalah terbesar itu terletak pada kebisingan yang kita dengarkan. Bisa jadi dari lingkungan sekitar atau ditimbulkan dari badan kita sendiri mungkin ya, yang mendenging itu, yang tinnitus itu bisa karena itu juga. Umumnya ini bisa dibereskan dengan menambahkan suara ambient sendiri seperti musik untuk melawan kebisingan dan menciptakan ketenangan. Secara alami sih sebetulnya itu udah ada ya, bunyi-bunyian dari alam itu bisa bantu, seperti kalau hujan lagi turun gitu ya, deburan ombak di pantai, suara jangkrik dan sebagainya lah gitu ya. Biasanya itu udah bantu. Tapi hal ini yang sering kita tidak temukan lagi akhir-akhir ini, dan kita nggak bisa berharap tiap hari hujan kan, nggak mungkin. Nah, hal ini yang ditawarkan oleh Bose Sleep Buds 2, tapi tanpa menambahkan keberisikan ruangan dengan memutar musik atau bunyi-bunyian dengan speaker. Loh, sederhana dong. Pakai earplug aja bisa dong. Nah, ini belum tentu menyelesaikan masalah. Ada 2 hal menurut kami ya. Pertama, tidak adanya suara belum tentu memudahkan tidur kita juga. Kadang kita butuh white noise, dan kalau tidak ada suara sama sekali juga agak bahaya karena interaksi dengan dunia luar jadi terganggu. Ada alarm gitu, sulit untuk didengarkan. Jadi kita malah jadi susah bangun. Nah, oke, kalau gitu kita pesan TWS saja. Menarik, tapi ada beberapa masalah juga di sini. Ukuran TWS itu umumnya masih besar dan bisa mengganggu saat kita tidur. Daya tahan baterai TWS itu umumnya juga nggak segitu panjangnya ya. Paling 6-7 jam gitu biasanya sekali charge. Nah, meski kita jadi bisa mendengarkan alarm, tapi ada resiko juga kita terganggu oleh dering telepon atau notifikasi lain dari smartphone. Malah jadi sulit buat tidur. Padahal kan kita butuh smartphone ya untuk mengalirkan suara ke dalam TWS kita.
Untuk masalah semacam ini hadirlah si Sleep Buds 2. Ukurannya kecil, relatif nggak terasa pada saat dipakai. Daya tahan baterainya bisa mencapai 10 jam. Tidak meneruskan notifikasi dan dering dari smartphone, tapi kita tetap bisa memperoleh opsi untuk menghidupkan alarm khusus. Untuk menggunakan earbuds atau sleep buds ini, kita harus menginstal aplikasi Bose Sleep dari Play Store atau dari App Store ke smartphone. Kita tidak bisa pakai app untuk TWS Bose yang biasa ya, itu beda. Tentunya kita harus melakukan pairing sleep buds ini untuk melakukan pengaturan-pengaturan dan pengaturan dari app ini ya. Nah, kenapa harus dari app ini? Karena tidak ada tombol-tombol di unit sleep buds untuk melakukan pengaturan, baik di sleep buds sendiri atau di charging case-nya nggak ada pengaturan sama sekali. Kita bisa lihat bahwa fitur-fitur Bose Sleep app ini cenderung sederhana. Kita bisa lihat ada suara apa saja yang sudah di-copy ke dalam Sleep Buds dalam menu My Sound. Kita bisa menambahkan suara lain dari Sound Library juga. Tapi untuk nambah, kalau udah penuh, kita harus membuang salah satu suara dari dalam Sleep Buds dulu. Ya, ini bukan earphone yang mengalirkan audio dari HP ya. Sleep Buds ini adalah audio player independent sebenarnya. Jadi kita kirim file ke dalamnya dan kita pilih yang mana yang mau didengarkan saat tidur. Pada dasarnya setelah memilih dan upload, kita bisa milih seberapa keras suaranya. Saran saya sih di bawah 40%, jangan kencangan juga. Secara personal saya suka suara hujan yang satu ini ya, tapi tiap orang akan beda preferensi tentunya ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih audio yang mana yang pas, dan ini harus cocokin dengan efeknya terhadap tidur kalian ya. Nah, setelah semua disetting, kita tinggal pakai dan tidur aja, udah beres. Oh ya, kita bisa nyetel alarm juga. Ingat, alarm smartphone kita tidak akan men-trigger Sleep Buds 2. Hanya alarm yang di-setel dari app ini saja yang akan ada pengaruhnya. Untuk penggunaan sehari-hari yang lebih nyaman, charge aja sih charging case-nya ini dan letakkan di samping tempat tidur. Itu udah paling pas lah tempatnya ya. Untuk penggunaan yang lebih sederhana, setelah kita menentukan audio apa yang pas untuk kita tidur, hidupkan mode phone free, di mana kita bisa menggunakannya tanpa terhubung ke smartphone. Bisa banget. Pastikan saja dalam mode ini saat kita menggunakan Sleep Buds itu kalian angkatnya bersamaan ya, supaya suaranya persis sama kanan dan kiri. Ingat, ini adalah sebetulnya audio player yang kecil banget ya. Dalam penggunaannya kita merasa bahwa eartips ini nyaman sekali, dan ukuran yang kecil ini membuatnya tidak mengganggu tidur. Setidaknya bagi saya tidak mengganggu ya. Isolasi suaranya cukup baik meskipun ini pasif ya, bukan aktif. Nah, untuk yang satu ini memang pengguna harus memastikan bahwa sudah menggunakan ukuran eartip yang tepat. Bisa jadi eartip kanan sama kiri itu beda ukuran. Bisa, nggak harus sama. Mana yang pas aja supaya nggak mudah terlepas. Memang Sleep Buds 2 ini nggak punya fitur ANC ya, nggak ada, karena ini agak bahaya, bisa membuat kita terlalu terisolasi dan tidak aware akan dunia luar. Tidur itu unik ya, butuh tidak terganggu, tapi tidak boleh terlalu terisolasi juga, karena kalau ada hal-hal yang super penting agak bahaya nih kalau kita nggak bisa bangun. Hal yang menarik bagi kami adalah hasil pencatatan kualitas tidur yang kami dapatkan, karena ini langsung membaik saat penggunaan Sleep Buds. Bisa dilihat sebelumnya catatan kualitas tidur saya itu sedikit bermasalah dengan dengan deep sleep atau tidur nyenyaknya. Continuous deep sleep atau kesinambungan tidur nyenyaknya itu buruk, selalu jelek, nggak pernah dapat bagus. Walaupun jumlah tidurnya udah bagus ya, durasi tidurnya udah baik, tapi selalu buruk di situ. Nah, setelah penggunaan bisa terlihat bahwa rata-ratanya jadi membaik. Memang dalam 1 minggu masih ada 1 kali hasilnya buruk ya, tapi buruknya juga udah nggak buruk-buruk amat. Sisanya walaupun pendek durasinya, saya tetap berhasil memperoleh deep sleep yang bagus. Tampaknya ya memang ada gunanya jadi ya. Paling tidak dalam pengujian sekitar 2 minggu ini saya merasakan bahwa memang jadi lebih bugar aja badan saya gitu. Nah, sebagai catatan untuk pencatatan kualitas tidurnya, saya menggunakan aplikasi dari Smartband yang umum saya gunakan yang satu ini ya. Oh ya, kalau soal daya tahan baterai udah dibahas tadi ya, 10 jam maksimum. Jadi 1 kali pengisian tuh 10 jam, ini cukup sih seharusnya untuk tidur yang normal. Itu biasa 6-7 jam atau bahkan 8 jam biasanya. Dan charging case ini bisa mengisi sampai dengan 3 kali. Jadi ini akan berguna kalau dibawa untuk perjalanan. Jadi paling nggak sampai di lokasi nggak perlu pusing ngecas lagi, langsung malamnya bisa dipakai aja untuk tidur. Untuk harganya dia ada di kisaran 4 jutaan ya. Harus diperhatikan bahwa Bose Sleep Buds 2 ini adalah audio player dan speaker dalam bentuk mini yang dilengkapi dengan baterai untuk operasional dan konektivitas Bluetooth serta masih ada sirkuit chargingnya. Ini yang membuatnya bisa jadi ada phone free mode-nya tadi.
Dan ini juga yang tampaknya membuat Sleep Buds ini agak sulit untuk diproduksi, karena semua kemampuan tadi harus dijejalkan dalam earbuds yang sangat-sangat kecil. Yang kenyamanan pakainya tuh luar biasa. Kami sampai mikir, kenapa bos nggak bikin TWS sekecil ini yang senyaman ini aja sekalian ya? Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak dapat menambahkan audio kita sendiri. Setidaknya hingga saat video ini dibuat belum bisa. Akan tetapi opsi audio yang tersedia cukup lengkap dan cenderung ada penambahan-penambahan terus ya. Sementara itu, desain case-nya tuh keren banget. Sangat premium. Kemampuannya mengisolasi gangguan suara dari luar saat tidur juga cukup baik. Ya, siapa tahu ada yang punya masalah dengan istrinya atau suaminya mendengkur dengan keras jadi susah tidur. Ya, Sleep Buds ini mungkin bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah tersebut. Efektivitasnya setidaknya bagi kami terasa cukup signifikan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Bose Sleep Buds 2 ini harganya pantas bagi kalian? Nah, pertanyaan ini benar-benar harus dijawab oleh kalian sendiri. Menurut kalian berapa harga kesehatan tubuh kalian? Atau berapa sih harga tidur kalian? Sementara untuk saya pribadi yang sering terbatas banget waktu tidurnya, tren peningkatan kualitas tidur saya akibat penggunaan ini dan rasa bugar yang diperoleh setelah tidur rasanya udah cukup untuk membuat kami percaya bahwa Sleep Buds 2 ini efektif. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.